Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 model pembelajaran akan membahas materi tentang model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Materi 1 akan dibacakan oleh teman kami Alif Maulidani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Maulidani, NIM 252121 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, pengertian pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Web Based Education atau WBE atau kadang disebut e-learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk proses pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis web adalah sebuah pengalaman belajar dengan memanfaatkan jaringan internet untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi pembelajaran. 2. Pemanfaatan pembelajaran berbasis web. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar atau siswa. Adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Dan terakhir, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik pembelajar atau siswa, dan memungkinkan pihak berkepentingan atau orang tua, siswa maupun guru dapat turut serta menyukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Eka Putri, NIM 25201115 akan melanjutkan materi ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis web. Kelebihan e-learning sebagai berikut. Tersedianya fasilitas e-moderating di mana pengajar dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Pengajar dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Siswa dapat belajar mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja apabila diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet. Baik pengajar maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Berubahnya peran siswa dari yang pasif menjadi aktif, relatif lebih efisien. Misalnya, bagi mereka yang tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional dapat mengaksesnya. Kekurangan e-learning yaitu sebagai berikut. Kurangnya interaksi antara pengajar dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar mengajar. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong aspek bisnis atau komersial. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatih daripada pendidikan. Berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional. Kini dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan ICT atau Information Communication Technology. Siswa dapat mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, dan komputer.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Anissa Johni, NIM 2520137 akan melanjutkan materinya. 4. Internet sebagai sumber belajar. Yang pertama, media internet sebagai sumber pembelajaran merupakan salah satu media yang dapat membantu guru dan siswa dalam pembelajaran. Di dalam internet terdapat banyak pengetahuan yang dapat diambil manfaat untuk menambah wawasan siswa dan juga guru. Ada banyak manfaat yang kita peroleh dari penggunaan internet. Di antaranya adalah cepatnya proses pencarian informasi dan pengetahuan atau berita tentang hal-hal tertentu, dan kemudahan melakukan komunikasi secara murah dan efisien. Kedua, internet menunjukkan bahwa sumber belajar yang dikemas dalam bentuk internet dapat meningkatkan mutu pendidikan. Guru berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan materi bahan ajar yang sesuai dan inovatif, serta dapat mencari metode yang sesuai dengan mata pelajaran. Internet menyediakan peluang bagi guru untuk mengembangkan teknik pengajaran sehingga memberikan hasil yang maksimal terhadap prestasi belajar siswa. Dan untuk siswa dapat mencari apa saja di internet, mulai dari materi mata pelajaran hingga ilmu pengetahuan umum, semuanya dapat ditemukan di internet. Membantu siswa dalam pengerjaan tugas, berkomunikasi dengan orang lain atau teman, dan internet juga dapat mendorong peserta didik menjadi lebih aktif belajar. Dan selanjutnya, penggunaan internet sebagai media pendidikan dapat dianggap sebagai suatu hal yang sudah jamak digunakan di kalangan pelajar. Untuk itu, sekolah-sekolah bisa menjadikan internet sebagai sarana untuk belajar selain dari buku, dan agar mampu menjadi solusi dalam mengatasi masalah yang selama ini terjadi. Misalnya, minimnya buku yang ada di perpustakaan, keterbatasan tenaga ahli, jarak rumah dengan lembaga pendidikan, biaya yang tinggi, dan waktu belajar yang terbatas. Menyadari bahwa internet dapat ditemukan berbagai informasi apa saja, maka pemanfaatan internet menjadi suatu kebutuhan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.